Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Putri Utami pada perkuliahan kuliner Nusantara, pertemuan ketiga dengan topik sop dan soto Indonesia. Soto itu dikenal dengan beberapa nama. Contohnya adalah soto, ada juga yang mengenal dengan nama sauto atau tauto, ada juga coto. Nah, ini merupakan makanan khas Indonesia yang seperti sop gitu ya, dengan kuah yang terbuat dari kaldu, daging, dan sayuran. Nah, daging yang sering digunakan pada pembuatan soto ya, itu adalah daging sapi, daging ayam, tapi juga bisa digunakan daging lain seperti bebek dan kambing. Soto di berbagai daerah di Indonesia itu memiliki komposisi yang berbeda-beda atau khas. Misalnya ada soto-soto yang sesuai dengan nama daerahnya, yaitu soto Madura, soto Kediri, soto Pemalang, soto Lamongan, soto Jepara, soto Semarang, soto Kudus, soto Betawi, soto Padang, soto Bandung, soto Sokaraja, soto Banjar, soto Medan, dan soto Makassar. Nah, ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri ya, silahkan nanti kita diskusikan bersama. Kemudian soto itu juga ada yang diberi nama sesuai dengan isinya. Misalnya ada soto ayam, soto babat, atau soto kambing. Nah, ini jadi menggambarkan isinya. Kemudian ada juga yang terbuat dari daging kaki sapi ya, yang disebut dengan soto sengkengkel. Penyajian soto itu berbeda-beda juga setiap daerah. Ada yang disajikan dengan nasi, contohnya adalah soto Kudus. Ada juga yang disajikan dengan lontong atau ketupat, yaitu soto Makassar, atau juga disajikan dengan mie atau bihun, yaitu soto mie Bogor. Nah, untuk soto itu biasanya ada lauk ataupun pendamping atau kondimen ya namanya. Nah, ini contohnya adalah sate telur puyuh pindang. Nah, biasanya disajikan bersama dengan hidangan soto. Kemudian ada juga sate kerang. Juga biasanya disajikan dengan jeruk limau, ada juga koya. Koya itu adalah campuran dari kerupuk dan bawang putih goreng yang dihancurkan, gitu. Jadi bentuknya sudah bubuk. Kemudian ada juga yang disajikan dengan berbagai macam gorengan seperti tempe, tahu, bakwan, atau perkedel singkong, namanya adalah hantok. Kemudian juga disajikan dengan kerupuk, kemudian emping melinjo, aneka sambal, dan juga saus kacang. Oke, berikutnya adalah sup. Nah, sup itu sebenarnya mirip-mirip ya dengan soto ya, cuma namanya aja yang beda gitu ya. Nah, sup itu terbuat dari kaldu ya bahan utamanya, jadi berkuah. Nah, ini dibuat dari pendidikan bahan yang biasanya diberikan bumbu dan juga bahan lain untuk menambah rasa. Sup Indonesia itu dikenal dengan kekayaan rasanya, yaitu karena kandungan bumbu-bumbu yang beraneka ragam dan juga jumlahnya besar. Masakan sup di Indonesia itu memiliki aneka jenis gitu ya, yang dikenal. Nah, ini biasanya bisa disajikan sebagai makanan utama ataupun sebagai makanan selingan atau makanan ringan. Jenis sup itu sebenarnya dibagi jadi dua jenis, yaitu dari konsistensinya ada yang jernih, ada yang kental. Untuk yang jernih, biasanya dihidangkan menggunakan berbagai macam isian, dan juga isiannya adalah sayur ataupun daging. Nah, untuk sup kental ini bahannya sama-sama kaldu, tapi biasanya dikenalkan dengan berbagai macam bahan seperti tepung-tepungan, sagu, dan bisa juga dari bahan itu sendiri seperti purenya gitu. Dan disajikannya biasanya ada yang tanpa isi juga, ada yang pakai isi. Sup itu juga ada yang dipengaruhi oleh pengaruh negara barat. Salah satunya adalah sop buntut. Bahan dari sop dan soto itu berbagai macam. Bisa dari ayam, dari daging-dagingan, dari udang, kemudian dari ikan, atau dari sayuran. Nah, sop yang paling sering itu bahannya utamanya adalah ayam dan juga daging. Nah, soto ayam atau sup ayam, contohnya adalah gimlo, sup ayam biasa ya, soto kudus, soto blora, soto banjar, soto kediri, serta soto lamongan. Nah, kalau misalkan yang isiannya daging,
yaitu sapi atau kambing. Contohnya adalah sop konro, sop kaki kambing, sop buntut, soto Makassar, soto Bandung, soto Padang, dan soto Madura. Sedangkan untuk bahan lain seperti yang terbuat dari kaldu udang, ini contohnya adalah sop tekwan, kemudian soto udang dari Sumatera Utara. Nah, berikutnya ada juga yang terbuat dari ikan ya kaldunya, yaitu pengisinya juga ikan, yaitu contohnya adalah sop ikan kakap, sop kepala ikan. Nah, juga ada yang sop yang terbuat dari sayuran ya, dari kaldu ataupun isiannya. Contohnya adalah sop jagung, sop sayur biasa, sop bening bayam, sop kacang merah, sop asparagus, dan juga sop oyong. Bahan utama dari sop dan soto ini adalah kaldu atau dikenal dengan nama stok. Nah, stok ini yang sudah dipelajari di kuliner dasar kemarin ya, ini sangat mempengaruhi kualitas dari sup tersebut. Nah, bahan isiannya dari sop dan soto itu bisa dari nabati, sayur-sayuran, atau dari bahan serealia. Bahan sop dan soto itu biasanya tidak jauh berbeda ya, jadi sama-sama dengan kaldu. Nah, kaldu itu biasanya dibuat dari merebus air dengan daging ataupun ayam, yang nantinya juga akan digunakan sebagai isian dari sop dan soto tersebut. Oke, berikutnya adalah kriteria sop ya yang baik. Seperti apa? Yang pertama, sop itu harus jernih. Kemudian kuahnya itu menggunakan kaldu dan juga air. Nah, sop itu juga yang bagus itu tidak begitu berlemak ya bagian permukaannya. Kemudian dari segi rasa, aroma, dan penampilannya itu menarik dan juga enak, serta temperaturnya disajikan dalam kondisi yang panas. Nah, berikutnya adalah kriteria soto. Nah, kalau soto itu tidak harus dari kaldu saja ya, jadi bisa dengan santan juga. Nah, biasanya perbandingan antara kuah dan juga isi itu 2:1. Jadi banyak kuahnya ya. Kemudian dari segi aroma, rasa, dan penampilan itu sangat kaya gitu. Jadi rasanya cukup kuat ya dari kaldunya, kemudian bumbunya, juga tampilannya menarik. Serta biasanya kalau yang khas dari soto tuh kalau ayam itu warnanya agak kuning ya karena dia menggunakan kunyit. Kemudian kalau misalkan dia itu soto yang sapi warnanya bukan kuning, biasanya warnanya adalah kecoklatan. Nah, sama dengan sop ya, soto itu disajikan dengan temperatur yang panas atau hangat. Ini ada beberapa contoh ya gambar soto yang ada di Indonesia. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah soto Kediri. Nah, soto Kediri ini isinya ada ayam, ada bihun, telur, kecambah, kemudian daun bawang, seledri, dan juga yang khas itu pada bumbunya dia ada kencurnya dan juga ada ketumbar ya, ketumbar yang telah disangrai. Nah, kemudian juga ada ini ya, ebi, serta kacang bisa juga menggunakan kacang yang digoreng gitu ya, yang dihaluskan untuk memperkuat rasa gurihnya, serta juga menggunakan santan dalam pembuatannya. Nah, berikutnya adalah soto Sokolaja. Ini merupakan uh, kuahnya jernih ya. Nah, ini ada beberapa bahan yang di dalamnya, yaitu ada kecambah, ada bihun, ada kerupuk, jadi warnanya kerupuk, warnanya merah gitu ya. Dan juga digunakan daging, bisa ayam atau juga daging sapi. Nah, ini berasal dari Sukaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Berikutnya ada soto Betawi. Nah, ini biasanya dibuat dari jeroan gitu ya, dan juga daging dari sapi, bagian kaki ataupun paruh. Nah, biasanya sotonya itu warnanya agak kecoklatan atau agak kekuningan gitu ya, karena ada namanya adalah kapulaga. Nah, dari rasanya itu cenderung gurih yang berasal dari daging dan juga santan kelapanya, atau juga kadang ditambahkan dengan susu ya.
Nah, ini biasanya cukup populer di daerah Jakarta. Nah, berikutnya adalah soto Banjar. Ini rasanya adalah harum ya dengan aromanya. Nah, ini karena beberapa bumbu yang terdiri dari bawang putih, kemudian bawang bombay, ini adalah kayu manis, kemudian pala, dan juga cengkeh ya. Nah, ini juga menggunakan apa namanya santan ya. Kemudian untuk isinya adalah bihun, kemudian telur, dan juga perkedel. Nah, perkedel ini merupakan makanan pendamping dari lauk pendamping dari soto yang cukup terkenal ya, dari kentang, bisa juga dari ubi-ubian yang dihancurkan dan dibentuk bentuk bundar gitu, kemudian digoreng. Nah, berikutnya adalah soto Padang. Nah, ini warna kuahnya itu jernih gitu ya, tapi agak kecoklatan dan juga ada rasa kayu manis yang uh, soft gitu ya, tidak begitu kuat ya. Nah, kemudian diberikan pendamping yaitu sambal merah ya, supaya memberikan rasa yang lebih enak. Nah, kemudian ini disajikan dengan ketupat, kemudian bihun, perkedel kentang, kerupuk merah, seledri, dan juga irisan dari bawang bombay ya. Nah, kemudian ketupat itu seperti yang kita tahu dia adalah uh, olahan dari nasi yang dibuat dari janur ya, ketupat gitu. Nah, pada tahu pastinya ya. Nah, kemudian nantinya ini menjadi pendamping dari hidangan soto Padang ini. Nah, ini ada beberapa apa ya, infografis ya tentang ini adalah jenis soto di Indonesia dan juga aneka bumbunya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Paling banyak memang dari Jawa ya. Selebihnya ada yang dari Sumatera, Kalimantan, dan juga ada Sulawesi. Bahannya beraneka ragam, paling sering adalah bawang putih ya. Bawang putih itu wajib ya. Kemudian ada beberapa yang pakai tidak pakai bawang merah, tapi sebagian besar menggunakannya. Kemudian bahan lainnya yaitu yang sering dipakai adalah merica, serai, daun bawang, kemiri. Nah, lainnya ada yang menggunakan santan, tapi juga banyak yang tidak gitu ya. Nah, nanti silahkan dibaca. Nah, ini ada beberapa jenis soto ya di seantero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, yang di Jogja mungkin yang terkenal adalah soto ayam, kemudian apa ya ini, lentok ya, soto lentok, soto sapi. Mungkin dari Betawi bisa sering menjumpai soto Betawi, kemudian soto apa, mie Jakarta, soto tangkar. Nah, ini cukup menarik ya untuk nanti kita bahas untuk diskusi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.